Bab 324. Bibi yang sengit. Apa kamu bilang? Jordi Meng tiba-tiba berdiri dari kursi, dengan terkejut berkata, Master Tan meninggal. Ini bagaimana mungkin? Apa kamu melihat dengan jelas? Apa sudah memastikan orang yang meninggal adalah Master Tan? Jordi Meng sangat marah, mencengkram kera orang itu, menanyakan beberapa pertanyaan sekaligus. Dia sudah melihat sendiri seberapa kuatnya Master Tan ini, satu jari bisa membuat pedang master terkuat keluarga Meng, Vepa, melayang, satu tapak membuat Vepa pingsan. Master Tan yang sekuat ini, bagaimana mungkin dibunuh? Kepala keluarga, yang aku katakan itu benar, yang dibunuh memang Master Tan, mayatnya ada di luar, bila Anda tidak percaya, sekarang aku akan menyuruh orang membawa masuk mayatnya. Orang itu bergegas berkata dengan wajah penuh ketakutan. Bawa masuk mayat. Jordi Meng meraung dengan mata merah. Wajah Prunella Huang dan Andi Huang saat ini juga penuh dengan rasa tidak percaya, sama sekali tidak percaya orang yang meninggal adalah Master Tan. Dengan cepat, ada dua orang membawa sebuah mayat masuk ke dalam kamar. Master Tan. Saat Jordi Meng melihat dengan jelas wajah mayat tersebut, seketika sepasang matanya melotot, tubuhnya mundur 5-6 langkah sekaligus, sekujur tubuhnya lemas, terjatuh duduk di atas lantai. Saat ini, tangan dan kaki Master Tan penuh darah, jelas tangan dan kakinya dihancurkan. Sudah meninggal, sepasang matanya masih melotot, tatapannya penuh rasa takut. Master Tan. Nyonya Huang juga terkejut, emosinya pertama kalinya hilang kendali, tubuhnya sedikit gemetar. Sedangkan Andi Huang sudah dari tadi sangat ketakutan, hanya melihat sebentar, lalu tidak berani melihat lagi keadaan kematian Master Tan. Di kepalanya tiba-tiba muncul sebuah sosok anak muda, tubuhnya seketika muncul di depannya, satu lengannya mengangkatnya. Hampir saja, dia dibunuh olehnya. Melihat lagi akhir dari Master Tan, dia tiba-tiba sangat bersyukur dirinya masih hidup. Bibi, Master Tan pasti dibunuh Jerry Yang, dia adalah iblis, bila kita sekarang tidak pergi, dia pasti akan datang ke keluarga Meng, membunuh kita. Sekarang Master Tan sudah meninggal, bila Jerry yang datang membunuh keluarga Meng, kita pasti akan mati. Bibi, kita sekarang kembali ke kota Yan, kalau tidak sungguh tidak sempat. Andi Huang sungguh takut, berteriak keras dengan histeris dan hampir gila. Sebagai orang keluarga Huang, dia dari kecil terlahir dengan sendok emas, di keluarga, dia hanya seorang anak yang bodoh. Walau tidak dapat bersinggungan dengan lingkaran inti keluarga, namun dengan statusnya sebagai keturunan langsung keluarga Huang, cukup membuatnya berkecukupan seumur hidup. Orang seperti ini, bagaimana bisa mengalami hal seperti dibunuh? Dia tahu dengan sangat jelas seberapa kuat Master Tan, bahkan Master Tan dibunuh, dapat dibayangkan seberapa takutnya hatinya saat ini. Plak. Prunella Huang menamparkan wajah Andi Huang, berkata marah, tutup mulut. Bila bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku tidak sungkan. Walaupun Prunella Huang juga sangat terkejut, namun dia sebagai wanita keluarga Huang, juga ada di rumah keluarga Meng, tentu saja tidak dapat menunjukkan rasa takut sedikitpun. Setelah Andi Huang ditampar, dia juga jauh lebih tenang, namun tetap sangat takut, dengan mata merah berkata, Bibi, apakah kita hanya menunggu dia datang membunuh ke keluarga Meng seperti ini saja? Prunella Huang tidak bicara, namun wajahnya terlihat serius. Lama kemudian, dia baru berkata, bila dia sungguh akan datang membunuh keluarga Meng, maka tidak akan hanya mengantarkan mayat Master Tan saja. Kalau begitu apa maksudnya? Mendengar kalimat Prunella Huang ini, Andi Huang sedikit menghela napas lega. Dia sedang memberi peringatan pada kita, kata Prunella Huang menggertakkan gigi. Sekujur tubuh Jordi Meng juga bergetar, wajahnya serius, dia tahu, ucapan Prunella Huang benar, ini memang peringatan. Karena mengantarkan langsung ke keluarga Meng, maka membuktikan Jerry yang sudah tahu rencana Master Tan membunuh ada hubungannya dengan keluarga Meng. Teringat ini, sekujur tubuh Jordi Meng tidak dapat dikendalikan mulai bergetar. Bruk.
Dia langsung berlutut di bawah kaki Prunella Huang. Kepala keluarga Meng, apa yang kamu lakukan? Prunella Huang seketika terkejut, bergegas mengulurkan tangan memapah Jordi Meng. Dia datang ke keluarga Meng, walaupun sangat dominan, namun tidak peduli bagaimanapun, Jordi Meng adalah mertuanya. Mana ada mertua berlutut pada menantu, ini sungguh melanggar aturan. Nyonya Huang, aku mohon padamu selamatkan keluarga Mengku. Jordi Meng berkata terisak dan mata memerah, tidak peduli bagaimanapun, keluarga Meng adalah keluarga Heng dan Hebert. Awalnya, keluarga Meng akan diserahkan pada ayah dan anak itu, hanya saja tidak disangka, terjadi hal seperti ini pada mereka. Terakhir kali, Jerry yang sudah memperingati keluarga Meng, bila masih ada lain kali, maka akan memusnahkan keluarga Mengku. Sekarang Master Tan main tangan padanya, dia pasti tidak akan mengampuni keluarga Meng. Sepasang lutut Jordi Meng berlutut di atas lantai, bagaimanapun Prunella Huang menariknya, dia tidak bersedia berdiri. Orang tua, kamu ingin mati maka jangan melibatkan kami. Andi Huang takut Prunella Huang setuju, bergegas berkata, Bibi, orang tua ini sedang berpura-pura menderita, Anda jangan terpancing olehnya. Jerry yang bahkan bisa membunuh Master Tan, apalagi kita. Prunella Huang tidak bicara, namun di kepalanya muncul satu demi satu pemandangan yang terjadi dulu. Saat teringat dia dan Hebert Meng berpacaran, teringat semua di antara mereka. Namun selanjutnya, demi pernikahan yang direncanakan, keluarga Huang memaksanya putus dengan Hebert Meng. Demi melindungi Hebert Meng dan Heng Meng, Prunella Huang hanya bisa menyembunyikan, 30 tahun ini, dia merindukan putranya sepanjang waktu, namun, tidak berani datang melihat sedikitpun. Karena bila perihal dia memiliki putra terekspos, tidak hanya keluarga Huang tidak dapat mentolerirnya, keluarga suaminya juga tidak mungkin mentolerirnya. Sekarang, Hebert Meng dan Heng Meng sudah meninggal, dia baru mengambil resiko besar, tiba di ibu kota provinsi, berencana membalas dendam untuk mereka. Namun tidak disangka, bahkan bodyguard terkuat di sisinya juga dibunuh. Seumur hidup ini, dia sudah bersalah pada Hebert Meng dan Heng Meng, bila tidak melakukan sesuatu lagi untuk mereka, tunggu setelah dia mati, dia tidak akan dapat turun ke akhirat menghadapi mereka. Semakin berpikir, hatinya semakin gigih. Baik, aku berjanji padamu, melakukan segalanya melindungi keluarga Meng, juga membunuh Jerry Yang. Prunella Huang hampir menggertakkan gigi saat mengatakan ucapan ini. Mendengarnya, Jordi Huang seketika gembira, berkata sambil menangis, terima kasih Nyonya Huang. Terima kasih Nyonya Huang. Bibi, Anda jangan terburu-buru. Dia adalah master yang dapat membunuh Master Tan, bagaimana Anda menjaga keselamatan keluarga Meng? Bagaimana bisa membunuhnya? Andi Huang buru-buru berkata. Tutup mulut. Prunella Huang menggertakkan gigi berkata, bila kamu berani membocorkan satu patah kata saja tentang hal ini, aku tidak akan mengampunimu. Sekujur tubuh Andi Huang bergetar, dia tahu bibinya sangat sengit, bergegas menutup mulut, namun kepalanya sedang berpikir bagaimana meninggalkan ibu kota provinsi. Sekarang, dia tidak bersedia tinggal lebih lama sedetik pun, hanya ingin segera kembali ke kota Yan. Hanya kembali ke keluarga Huang, dia baru bisa tenang. Perubahan ekspresinya tidak lewat sedikit pun dari mata Prunella Huang. Prunella Huang tiba-tiba bertanya, bagaimana mengurus urusanmu? Wajah Andi Huang seketika terlihat bengis, berkata sambil menggertakkan gigi, wanita jalang itu tak disangka bersama dengan pria lain. Tidak tahu diri, beraninya menyelingkuhi keluarga Huangku. Tatapan Prunella Huang berkilat, berteriak marah, keluarga Ai harus memberikan penjelasan akan hal ini pada keluarga Huang kita. Bibi, kamu harus mengambil keputusan dalam hal ini untukku, kata Andi Huang. Kamu tenang saja, sejak kecil Bibi paling menyayangimu, kamu sama dengan putraku, bagaimana mungkin tidak mengedulikanmu. Prunella Huang menunjukkan senyum sayang. Andi Huang seketika terkejut, di keluarga Huang,
dia hanya seorang murid pinggiran, sedangkan Prunella Huang, walaupun tidak dapat bersinggungan dengan pusat kekuasaan keluarga, namun bagaimanapun dia adalah putri kepala keluarga Huang. Dengan status seperti ini, walaupun dia tidak dapat berkuasa, namun posisi kepala keluarga juga tidak dapat dibandingkan Andi Huang. Saat ini, kalimat Prunella Huang ini, keluarga Ai pasti akan membayar harga untuk hal ini. Bibi, biar keluarga Ai membayar sedikit harga saja, namun jangan menyulitkan Irene, aku masih ingin menikahinya. Kata Andi Huang tiba-tiba dengan sedikit malu. Begitu teringat bentuk tubuh Irene yang seksi, dan wajahnya yang cantik, Andi Huang merasa bergairah. Tenang saja, Bibi tahu harus bagaimana. Kata Prunella Huang memicingkan mata, di dalam tatapannya muncul kilatan membunuh yang kuat. Terima kasih Bibi, terima kasih Bibi. Andi Huang berterima kasih berkali-kali. Namun saat dia selesai bicara, di tangan Prunella Huang tiba-tiba muncul sebuah pistol saku yang sangat indah. Dor! Suara tembakan terdengar, Andi Huang masih belum menyadari apa yang terjadi, di keningnya ada sebuah lubang berdarah, ekspresi di wajahnya membeku, tubuhnya terjatuh ke lantai. Pemandangan ini mengejutkan Jordi Meng, raut wajahnya berubah drastis, suaranya mulai bergetar, Nyonya Huang, Anda. Di wajah Prunella Huang muncul kilasan tidak tega, namun dengan cepat, ekspresinya menjadi sangat gigih, berkata, hanya kematian Andi Huang baru bisa membuat keluarga Huang mengeluarkan master yang lebih kuat, kali ini, Jerry yang pasti mati. Jantung Jordi Meng berdebar kencang, bagaimanapun dia juga tidak menyangka wanita ini bisa begitu sengit, bahkan membunuh keponakannya sendiri. Andi Huang dibunuh Jerry Yang, mengerti tidak? Tanya Prunella Huang menatap ke arah Jordi Meng sambil memicingkan mata. Jordi Meng bergidik, bergegas mengangguk, Tuan Muda Andi menyadari tunangannya ditembak, jadi membawa Master Tan membalas dendam, hasilnya Master Tan dan Tuan Muda Andi dibunuh. Bersambung.